Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra. Ini saya H1B117060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 1. Yang pertama, tipologi politik lingkungan. Dan kedua, ekologi politik. Di sini saya akan menjelaskan dengan catatan saya. Yang pertama, tipologi politik lingkungan adalah politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan, dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Dan yang nomor 2, ekologi politik. Menurut Watts mendefinisikan politik ekologi. Tujuan politik ekologi adalah untuk menjelaskan konflik lingkungan, khususnya konflik terkait pengetahuan, keadilan, dan tata kelola. Terima kasih. Yang nomor 2, trickle down effect. Yang pertama, ada strategi untuk berkonsentrasi investasi di kota-kota besar dengan harapan bahwa tempat-tempat perkotaan lebih kecil dan daerah pedesaan akan mendapatkan manfaat dari kegiatan di kota-kota besar. Ringkasnya, investasi di kota-kota besar dengan harapan daerah pedesaan mendapatkan manfaatnya. Dan yang kedua, kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi dan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi wilayah merata. Ringkasnya, masyarakat yang menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bertumbuh sehingga wilayah ekonomi merata. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab nomor 3, kutukan sumber daya alam yang saya ketahui. Kutukan sumber daya alam adalah sumber daya alam yang memiliki kekayaan yang banyak, tapi masyarakatnya tidak sejahtera atau ekonominya buruk dibanding negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sedikit, tapi masyarakatnya sejahtera. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab oligarki politik dengan sumber daya alam. Di sini saya akan menjawab dengan catatan saya. Oligarki merupakan bentukan kekuatan ekonomi dan struktur kekuasaan politik yang secara efektif dipegang oleh kelompok kecil atau segelintir orang dari masyarakat. Contoh oligarki politik dengan sumber daya alam. Di sini saya akan membaca kompas.com beritanya. Selama ini pembahasan oligarki pada sumber daya alam selalu berkutat pada penguasaan tambang atau kelapa sawit, padahal dari sektor sumber daya kelautan khususnya perikanan juga ada, hanya saja mungkin belum banyak yang meneliti. Mantan Menteri Kelautan kita dan Perikanan, KKP Susi Pujiastuti, dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan bahwa kekayaan di laut hanya mengalir ke segelintir orang saja. Menurut Susi, dari sekitar 4.000 sampai 5.000 kapal penangkapan ikan berbobot besar, kepemilikannya didominasi oleh 8-20 perusahaan saja. Lebih parahnya lagi, para pemilik kapal-kapal penangkapan ikan ini tersebut seringkali tidak bayar pajak. Pendapat Susi tersebut diyai oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulfikar Mokhtar dalam webinar berjudul Dampak RUU Omnibus Law Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan 3 bulan silam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab perbedaan ekosentrisme dan antropolis. Ekosentrisme memusatkan kepada ekosistem sebagai pusatnya, sedangkan antropolis memusatkan manusia itu sebagai pusatnya dan menganggap manusia itu adalah yang istimewa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pemikiran Arne tentang fragile ekosistem atau ekonomi yang rapuh, yang saya ringkas, krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Pola hidup atau gaya hidup yang baru yang tidak hanya mengangkut orang per orang tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih.